Pak Rudi, kalau kita melintas di beberapa lokasi, ada fotonya Pak Rudi di sana, terpampang di sana. Sekalipun tidak secara terang-terangan bahwa akan mencalonkan diri sebagai bupati, tetapi ketika baliho muncul menjelang pilkada ini, setiap orang pasti memaknai bahwa ini akan maju sebagai pilkada. Apa arti dari baliho-baliho yang sudah bermunculan itu, Pak Rudi? Dan saya berharap 2018 sukses yang tertunda. Dan berharap 2024 ini Allah memudahkan dan saya masuk dalam konstelasi Pilkada 2024. Apakah selama tentang waktu ini Pak Rudi menjalin komunikasi dengan partai politik? Kemudian apa yang dicari oleh Pak Rudi dengan menceburkan diri ke dunia politik seperti ini, Pak Rudi? Saya akan prioritaskan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Tretan Klik Madura, nama Haji Rudi Susanto barangkali sangat familiar di telinga kita. Nama beliau selalu muncul ketika menjelang pesta demokrasi 5 tahunan. Seperti apa sebenarnya profil beliau dan apa sebenarnya yang beliau inginkan dengan memasang baliho di mana-mana, kemudian di media sosial juga ramai gambar beliau. Benarkah beliau serius ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Pamekasan atau sekedar cek ombak karena sampai saat ini beliau ini masih aktif sebagai aparatur sipil negara dan mengabdikan diri kepada negara masih ada sisa waktu cukup lama sekali. Lebih jelasnya mari kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Masih semangat Pak Rudi? Pastinya dong, walaupun sudah kepala 6 tapi semangat 17 tahun. Siap. Pak Rudi, kalau kita melintas di beberapa lokasi, ada fotonya Pak Rudi di sana, terpampang di sana. Sekalipun tidak secara terang-terangan bahwa akan mencalonkan diri sebagai bupati, tetapi ketika baliho muncul menjelang pilkada ini, setiap orang pasti memaknai bahwa ini akan maju sebagai pilkada. Apa arti dari baliho-baliho yang sudah bermunculan itu, Pak Rudi? Sebenarnya betul apa yang dikatakan Mas Franky bahwa itu dimaknai oleh masyarakat, ada apa ini kok dipajang baliho ya. Tentunya masyarakat yang mengerti pasti ini ada sesuatu. Betul. Tidak mungkin saya memasang baliho di beberapa sudut itu tanpa maksud dan tujuan. Ketika Mas Franky maksud dan tujuan, ya saya jawab dengan tegas bahwa ini langkah politik yang nantinya saya mau maju Pilkada 2024. Tegas itu? Ya, sebagai apa? Sebagai Bupati Pamekasan. Bupati Pamekasan, bukan calon wakil Bupati Pamekasan. Insya Allah saya mau yang nomor 1 aja deh. Sejak tahun 2018 sebenarnya nama Rudi Susanto ini santer terdengar di telinga masyarakat. Bahkan Bapak Rudi waktu itu sudah melamar ke beberapa partai politik untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kontestasi Pilkada 2018 tidak ada nama Rudi Susanto. Benar. Kenapa seperti itu dan bagaimana kemudian langkah-langkah selanjutnya agar Pak Rudi tidak hanya lagi menjadi sebagai pemeriah saja, ya, tetapi betul-betul berkontestasi di sana, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Tentunya jawaban ini biar masyarakat tahu kenapa di kontestasi 2018 saya tidak running, gitulah ya. Tentunya saya berangkat dari seorang birokrasi ya. Birokrasi tentunya di bab politik saya belum paham benar. Jadi saya tulus karena memang ada dorongan masyarakat untuk mengajak saya, mari bangun Pamekasan. Saya tidak tahu tentunya masyarakat yang meminta saya untuk maju ada penilaian sendiri.
Waktu itu dengan tulus dan lugunya saya maju. Ya, saya maju. Memang ada apa namanya? Ada yang meminta saya muncul dari independen. Waktu itu ya? Ya, waktu itu ada itu. Tentunya ketika saya minta sharing kepada orang-orang politik, jangan Pak. Lebih baik biar tidak kerja dua kali, Pak Rudi harus representasi dari partai. Politik. Maka dari itu, dengan sendiri saya berikhtiar untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik. Waktu itu, alhamdulillah, saya dapat rekomendasi dari PBB, dan saya menghadap langsung ke Pak Yusril di rumahnya gitu loh. Dan di Jakarta gitu loh. Dan yang kedua saya dapat rekomendasi dari PDIP. Waktu itu alhamdulillah saya dapat rekomendasi dan menghadap ke Pak Bambang DH. Bambang DH di Surabaya. Di Jakarta semua. Di Jakarta gitu loh. Berapa kursi waktu itu? Kursi waktu itu PBB ada 5, PDIP ada 7. Oh ada 2. Ada 2 waktu itu. Ada 2 waktu itu. Sehingga total dari PDIP dan PBB waktu itu ada 7 kursi. Di mana syarat KPU waktu itu minimal kursi harus 9. Betul. Maka saya waktu itu disodorinlah ke salah satu partai yang menurut saya, menurut perembukan kesepakatan itu, menurut saya besoknya itu insya Allah saya dapatkan dengan berbahasa lain-lainnya sudah saya siapkan. Ternyata di politik seperti itu, tidak apa namanya, tidak hitungan minggu, tidak hitungan jam dan tidak hitungan hari, berubahlah itu. Keesokannya langsung berubahlah itu. Artinya apa? Mungkin selalu saya bilang bahwa di politik tuh apa namanya akrobat. Betul. Sementara background saya seorang birokrasi, di mana tahapan-tahapan ketika di birokrasi itu tahapan itu dijalanin dan jelas. Tidak mungkin berubah. Gitu. Tidak mungkin berubah. Artinya ketika kita eselon 4 untuk menuju eselon 2 jenjang itu harus kita lewati eselon 3 dulu. Betul. Dengan pengalaman, tentunya dengan pengalaman gitu loh. Dan apa namanya, penjenjangan-penjenjangan. Tetapi di politik memang benar-benar akrobat. Ketika saya minta rekomendasi waktu itu. Mengalami seperti itu dan ditutup karena tidak sesuai dengan yang malamnya. Akhirnya saya berpikir, oh politik itu seperti itu. Dan ketika saya sudah menghadap tembok, saya balik kanan. Artinya apa? Artinya perjuangan saya sudah sampai di situ, sudah maksimal. Tapi ikhtiar sudah ada. Ikhtiar wajib. Niat luar biasa waktu itu. Niat luar biasa. Tinggal selangkah lagi bisa maju. Benar gitu. Dan saya berharap 2018 sukses yang tertunda. Dan berharap 2024 ini Allah memudahkan dan saya masuk dalam konstelasi Pilkada 2024. 2024 ini. Ya. Pak, salah satu yang menjadi ganjalan Pak Rudi maju waktu itu adalah rekomendasi partai politik. Benar. Ini tembok besar yang kemudian menjadi pelajaran penting buat Pak Rudi. Benar. Apa sudah menjalin komunikasi selama 5 tahun harus bertapa politik ini Bapak. Jadi harus kembali lagi menjadi ASN dan apakah selama tentang waktu ini Pak Rudi menjalin komunikasi dengan partai politik? Tentunya komunikasi itu kita bina dan lebih intens ketika mendekati pilkada ini. Gitu ya. Apakah saya berkomunikasi dan intens? Ya, itu wajib. Kenapa? Pengalaman yang dulu akan menjadikan guru. Bahwa walaupun kita sudah viral, walaupun elektoral kita sudah bagus, ketika rekomendasi partai tidak cukup kursi, sama juga. Ya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, ya sebatas cuman apa ya? Ya kata sampean, masa kita mau tes ombak terus? Kalau dari hasil cek ombak ini sudah bagus, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Pak, ini semakin dekat pendaftaran nanti Agustus sudah terakhir ini. Benar. Apa sudah ada pandangan rekomendasi partai politik, Pak? Tentunya.
Karena apa? Ya kita sudah jalin komunikasi dari tingkat bawah sampai elit gitu loh. Tentunya saya berharap dalam waktu dekat rekomendasi itu segera turun. Segera turun ya. Ya. Dari komunikasi yang dilakukan, apa sudah cukup untuk mengantarkan Pak Rudi sebagai calon bupati nantinya? Insya Allah lebih. Lebih ya. Ini menarik sekali Tretan Klik Madura. Pak Rudi sangat optimisme sekali bahwa beliau ini akan mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai bupati, bukan calon wakil bupati, tapi bupati. Ya. Optimisme itu muncul karena memang komunikasi sudah dijalin sejak lama oleh Pak Rudi. Insya Allah. Pak, apa juga sudah ada pandangan siapa yang akan mendampingi Pak Rudi? Nah, ini yang belum. Ini yang belum. Belum ya. Artinya biarkan tim ses saya yang bekerja. Tentunya saya meminta poin bahwa bakal calon saya harus representasi seorang tokoh dan dari utara. Harus dari utara. Harus dari utara. Agar ada keseimbangan Benar. antara selatan dan utara. Benar, gitu loh. Benar itu. Untuk memberikan keseimbangan itu atau pemerataan pembangunan lah katakan seperti itu kan tidak mesti harus orang utara dan selatan, Pak. Kenapa harus begitu? Bukankah dengan Pak Rudi memilih orang utara akhirnya seolah-olah terpetak-petakkan? Ada orang selatan, ada orang utara. Sementara Pamekasan ya Pamekasan, tidak ada utara selatan misalkan begitu. Bagaimana itu? Boleh memeta-petakan seperti yang sampean bilang, tetapi outputnya harus positif. Contoh, ketika saya menargetkan representasi utara tokoh itu akan tahu lah apa kira-kira kekurangan, apa kira-kira kebutuhan gitu loh. Kalau yang selatan, insya Allah saya lebih paham. Lebih paham, karena gitu memang sudah tahu medan lah. Benar ya. gitu. Okay. Jadi ketika sampean, apakah itu mempeta-petakan itu? Iya, tapi dari sisi positif, bukan negatifnya. Agar orang ini betul-betul paham kondisi Pantura dan betul-betul paham apa yang dibutuhkan oleh wilayah Pantura. Benar. Sehingga kebijakan nanti tidak salah sasaran. Begitu. Benar, kira-kira. ya itu. Artinya tidak masalah mempeta-petakan selama itu positif. Tapi belum ada. Belum ada. Tim ses saya sekarang yang bekerja. Kira-kira nanti saya dipasangkan dengan siapa? Pak Rudi tidak masalah dengan siapa saja. Tidak masalah. Yang tentunya ketika tim ses saya mengajukan calon gitu loh, bukan kaleng-kaleng lah. Pasti dia punya bobot. Dan sudah melalui seleksi yang luar biasa dari Dan, tim ini ya. ya. Pak Rudi percaya penuh terhadap tim ini. Insya Allah. Okay. Satu lagi tentang Pamekasan. Pamekasan itu unik daripada Sumeneb, Sampang, dan Bangkalan. Apa uniknya? Peran tokoh sentral, peran kiai. Mau tidak mau wajib itu. Minimal kita dapat restu dari beliau gitu loh, minimal kita dapat restu, dan minimal kita harus sowan kepada beliau sebagai, kalau lebih besarnya sebagai anak bangsa, untuk bagaimana kita terjun di ranah politik dan kita minta restu untuk memimpin Pamekasan. Dan Pak Rudi sudah dapat restu? Bukan restu, ya restu minimal kita dapat doa dari beliau-beliau. Pak Rudi sudah sowan Insya Allah. ke beberapa tokoh. Insya Allah. Dan sowan itu menyampaikan bahwa Pak Rudi punya niatan untuk maju sebagai bupati. Insya Allah. Bagaimana respon para tokoh? Tokoh adalah, menurut saya, adalah seorang guru yang petuanya patut kita aminin. Semua tokoh pasti tersenyum ketika akan ada bahasa seperti itu. Saya tidak tahu dengan kandidat yang lain apakah tersenyum seperti itu, kan tersenyumnya penuh makna. Iya, betul. Dan betul. satu yang patut saya garis bawain, wajib. Karena Pamekasan uniknya beda dengan kabupaten lain. Di Madura, Pak, ya. Gitu. Siap. Pak Rudi, seperti saya dan Tretan Klik Madura ini ketahui bahwa Pak Rudi ini sebenarnya sudah matang di birokrasi. Oke. Secara finansial saya rasa juga sudah matang. Kemudian apa yang dicari oleh Pak Rudi dengan menceburkan diri ke dunia politik seperti ini, Pak Rudi? Baik. Ketika ada tokoh bersama wartawan di 2018 mengusung saya untuk
balik ke Pamekasan dan bangun Pamekasan, saya tadinya kaget. Tentunya keputusan itu pasti keputusan yang pasti ada sebabnya. Ada sebabnya, butuh penilaian. Apa penilaian tentang kinerja? Bagaimana seorang Rudi Susanto? Kan begitu. Betul. Di 2010 sampai 2013, karena saya memang kerja di Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut, saya membangun pelabuhan 3 sekaligus. Di mana itu? Pasean, Pelabuhan Pasean, Berantah, dan Taden. Gitu loh. Okay. Dan alhamdulillah saya bisa membangun untuk bagaimana hasil dari capaian itu bisa dinikmatin, bukan hanya Pamekasan, juga orang Sampang. Madura secara umum Ya. dan luar Madura barangkali, Pak ya. Ya, begitu loh. Termasuk juga terakhir ketika saya di Sepudi, saya bangun itu kantornya, dan insya Allah di Sepudi kantor kita representatif lah. Luar biasa ya. Insya Dan Allah. ini pembangunan itu tentu tidak bisa dilakukan kalau tidak punya jaringan ke pusat. Itulah, Ini berkat perjuangan Pak Rudi. insya Allah. Dan jaringan itu sampai hari ini masih dirawat oleh Pak Rudi. Insya Allah. Untuk bekal memajukan Ke depan. Pamekasan. Ya. Insya Allah. Gitu. Pak Rudi, apa alasan sehingga Pak Rudi harus mencalonkan diri sebagai Bupati Pamekasan? Baik, ketika di 2018, seperti hanya saya bilang kesampaian tadi bahwa kenapa tokoh memilih saya untuk bagaimana mari Pamekasan itu bangun. Tentunya kan ada penilaian. Penilaian itu pasti ada outputnya. Apa yang dibangun Pak Rudi? Kan begitu. Okay. Ya tentulah pasti ada penilaian yang menurut saya penilaian objektif lah ya gitu ya. Tentunya saya lebih fokus lagi apa yang menjadi prioritas saya ketika saya maju menjadi calon Bupati Pamekasan. Satu, saya akan prioritaskan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Okay. Itu konten saya, konsen saya. Salah satu program utamanya Ya, ya. gitu loh. Saya akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Gitu loh. Dalam sisi apa? Satu, pelayanan. Pelayanan apa? Satu, yang pertama kesehatan. Oke. Apalagi pendidikan. Apalagi, ini yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat punya hak subsidi. Beredar kabar tiap tahun ada bahasa mengatakan bahwa bagaimana kelangkaan pupuk. Dan Betul. itu tiap tahun sudah Masalah klasik ya. Ya, sudah langka, mahal lagi. Seorang leader tidak hanya cukup memerintahkan. Seorang leader itu wajib diteladanin. Oleh karena itu, ketika saya sama Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk memimpin, saya akan urai itu dan saya yakin bisa menyelesaikan itu. Persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat kecil. Ya, kan Itu saya yang bilang, menjadi prioritas. prioritas saya masyarakat menengah ke bawah. Oke. Bagaimana dengan masyarakat menengah ke atas? Dia dalam tanda kutip sudah bisa hidup. Tentunya kita dorong juga. Tetapi prioritas masyarakat menengah ke bawah. Oke. Gitu. Artinya programnya tidak muluk-muluk harus membangun Pamekasan begini, harus Pamekasan seperti ini. Cukup dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat menengah ke bawah, melayani kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang luar biasa, Ya. pendidikan yang cukup, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk perekonomian mereka seperti pupuk dan segala macam bisa teratasi. Cukup itu saja, Pak. Itu hak masyarakat kecil. Itu hak. Ingat, ketika hak itu dia harus, mana hak saya? Saya sebagai leader, sebagai pemimpin wajib di depan untuk bagaimana apa yang dibutuhkan itu akan kita akan kita representasikan nanti, gitu loh. Oke. Akan kita munculkan dan saya akan buktikan itu. Bisa. Insya Allah. Ini masalah klasik, Pak. Justru masalah klasik Dan ini. bukan hanya Pamekasan yang merasakan itu, hampir semua kabupaten begitu. Oke. Yakin Pak Rudi bisa? Sangat yakin. Ketika leader itu tegas, ketika pemimpin itu tegas, apa yang tidak bisa? Apalagi itu haknya masyarakat. Oke.
punya kuasa, punya kebijakan itu untuk mengurai persoalan-persoalan kecil Ya. di masyarakat bisa sekali, Pak. Ya, itu PR saya. Itu PR saya yang saya akan urai itu nanti. Oke. Ini penting sekali nih buat masyarakat Pamekasan ini. Ya. Pak Rudi ini tidak muluk-muluk keinginannya, cukup melayani dengan baik masyarakat kecil dan kemudian masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas juga terlayani dengan baik, selesai. Ya. Urusan pembangunan dan segala macam, Pak Rudi sudah punya bekal jaringan selama masih Insya Allah. mengabdikan diri di Kementerian Perhubungan itu, Pak. Benar. Mungkin yang lebih konkret di bab pendidikan. Bagaimana implementasinya nanti? Satu, saya akan bentuk entah organisasi atau bagaimana yang tujuannya akan memfasilitasi masyarakat yang secara ekonomi tidak beruntung, tetapi dia pintar. Saya akan fasilitasi. Kenapa? Dengan beasiswa. Oke. Bagaimana Pak Rudi mencari itu? Ya tentunya saya punya bekal. Jaringan yang sudah Ya, selama ini dibangun itu. ya. Karena begini, untuk bagaimana kita menciptakan masyarakat yang maju, prioritas utama bagaimana kita melihat pendidikannya. Contoh, ketika saya dulu jadi taruna tahun 90 di STIP Jakarta, itu masyarakat Singapura, Brunei, Malaysia, itu bangga sekolah di STIP Jakarta itu. Bangga banget. Ya, Orang luar saja bangga. orang luar bangga. Mestinya- Artinya apa? Artinya apa? Negara itu sudah memberi pos kepada rakyatnya untuk ayo kamu pintar. Oke. Bagaimana caranya? Fasilitasin. Dengan apa? Masyarakat, rakyat yang kurang mampu fasilitasin. Dulu masyarakat di luar, utamanya di negara yang Asia, bangga sekolah di UGM, bangga sekolah di ITS. Pokoknya yang di negeri IPB, sekarang justru terbalik, bangga sekolah di Di luar Malaysia. negeri, betul. Iya. Kalau yang umpamanya di Amerika sekolah. Oke. Untuk tingkatan Asia, bangga di Singapura, di Malaysia. Padahal waktu itu Orang sana yang berbondong-bondong Iya. kuliah di sini, sekolah Kenapa? di sini ya. Bener-bener pendidikan di Indonesia waktu itu dihormatin banget. Oke. Coba sampean lihat Olimpiade. Kita pasti menang nggak? Betul. Artinya Indonesia tidak diragukan dari sisi kualitas. Iya. Dan Gitu. ini yang perlu ditumbuh kembangkan, terutama di Pamekasan. Ya. Orang-orang miskin yang secara ekonomi tidak mampu Iya. ini harus Kita support, difasilitasi. kita fasilitasin, dan saya bisa itu. Insya Allah bisa. Dengan keterbatasan APBD kita. Dengan keterbatasan APBD, saya punya inovasi. Jangan hanya mengacu kepada APBD. Siap. Ditunggu inovasinya Pak Siap. Rudi, ditunggu kreasinya Iya. jika nanti ditakdirkan oleh Allah Amin. memimpin Pamekasan. Iya. Pak Rudi, terakhir closing statement. Iya. Apa kira-kira yang ingin Pak Rudi lakukan dan kemudian yang dicita-citakan oleh Pak Rudi jika Pak Rudi ini betul-betul ditakdirkan oleh Allah menjadi Bupati Pamekasan? Menurut saya yang saya mau masyarakat adil dan makmur kita implementasikan itu. Masyarakat yang sejahtera gitu loh. Karena ketika kita melihat masyarakat kita makmur, sejahtera, kita sebagai leader itu, maaf ya, tidak direpotkan. Tidak repotkan. Makanya fasilitasin masyarakat itu. Jangan kita jangan bekerja ketika kita mau menjadi pemimpin, punya mindset jembatan untuk memperkaya diri. Buang jauh-jauh itu. Kalau bab rezeki Allah sudah yang ngatur itu. Bener. Itu loh, buang jauh-jauh itu. Kalau masih mencari makan dengan menjadi pejabat, kira-kira programnya tidak akan berjalan secara maksimal, Pak ya? Ya karena kan tidak totalitas. Tidak totalitas. Sudahlah, apa yang menjadi hak rakyat gelontorkan. Pak Rudi sudah selesai dengan diri sendiri. Insya Allah. Tinggal mengabdikan diri kepada masyarakat. Iya, saya pikir bahasa itu yang menilai bukan Pak Rudi, orang lain. Siap. Terima kasih Pak Rudi kesempatannya, terima kasih waktunya Sama-sama. yang sudah menyempatkan hadir di studio sederhana kami, Klik Madura. Studio kecil, tetapi kami memiliki mimpi besar Pak Rudi. Insya Allah. Ingin menyampaikan edukasi kepada masyarakat, kemudian menjadikan Klik Madura sebagai panggung kepada siapapun yang ingin berkontribusi positif terhadap
Madura dan Pamekasan pada khususnya, Ya. termasuk Pak Rudi. Ya, satu mintaku, Siap. doakan dan dukung saya. Ke masyarakat Pak Rudi. Kepada masyarakat ya, doakan dan dukung saya. Insya Allah saya bisa merubah Pamekasan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Siap, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Klik Madura. Yeah. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.